Tiap cowok ini marah-marah, berbuat jahat, bakal keluar sampah dari mulutnya. Nah, dia kan lagi jalan. Tiba-tiba ada bocil yang main bola dan ngenain kepalanya. Si bocil langsung minta maaf, dan cowok itu sih bilangnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia kesel banget. Makanya bocil itu dibikin kesandung sampai jatuh. Dan gak lama keluar sampah guys dari mulutnya. Cowok ini bingung, tapi ya dia lanjut jalan lagi. Di situ ada seekor anjing yang ngegonggongin dia tuh. Cowok itu gak suka sama anjing tadi. Dan dengan jahatnya dia siapin bakpao beracun, terus dikasih ke anjing itu. Setelahnya lagi-lagi mulutnya ngeluarin sampah. Terus sesampainya di rumah, cowok ini pesen makanan gitu kan, tapi nggak datang-datang. Ternyata katanya macet, tapi cowok ini nggak terima. Dia marah dan ngata-ngatain orang yang nganter makanannya itu. Akhirnya ada yang ngetuk pintu nih, dia kira makanannya datang. Tapi pas diintip, dia malah ngeliat dirinya sendiri yang lagi marah-marah tadi. Terus dia terjebak di kamarnya itu dan gak bisa keluar. Beberapa hari kemudian, ibu ini datang. Dia tuh orang yang biasanya bersih-bersih di rumah pria itu. Tapi pintunya udah kebuka nih guys, dan ternyata isinya sampah semua. Supaya dapat nilai bagus pas ujian, bocil ini nyiapin contekan di tangannya. Temennya udah ngasih tahu jangan nyontek, mending belajar bareng aja. Masih ada waktu kan, daripada nanti dia ketahuan nyontek, bisa gawat. Tapi bocil ini gak mau. Dia malah nunjukin kalau dia punya contekan cadangan juga nih di botol minum. Bahkan di balik tisu juga ada. Dia udah bikin contekan. Nah, pas ujiannya mulai, bocil ini udah pede kan sama contekan di tangannya. Tapi karena musim virus, gurunya nyuruh semua murid pakai hand sanitizer dulu. Contekannya si bocil jadi hilang sih, tapi yang penting dia nggak ketahuan. Dia lanjut pakai contekan yang ada di botol minum. Tapi gurunya ngeliat dan nggak ngebolehin murid naruh botol di atas meja. Dia tetap tenang karena masih ada contekan di tisu kan. Kali ini dia pura-pura pilek dan ya udah gurunya ngebiarin dia pakai tisu itu. Nyonteknya jadi berhasil nih, nggak ketahuan. Si bocil bahkan berhasil dapat nilai sempurna karena nyontek. Sampai tiba-tiba petugas kebersihan nemuin contekan di tisu birunya dan gurunya langsung tahu deh kalau itu punya bocil ini. Hayo, siapa nih yang suka nyontek? Jangan ya guys. Cowok ini nemuin Putri Duyung, terus dibawa pulang. Dan dia janji bakal mencintai si Duyung ini. Putri Duyungnya terharu sampai ngeluarin air mata. Ternyata air matanya berubah jadi mutiara. Begitu tahu, si cowok malah jadi jahat dan serakah. Dia sampai maksa Putri Duyung ini nangis terus. Matanya dikasih bawang, biar bisa nangis dan ngasilin mutiara yang banyak. Terus dia juga nunjukin Duyung ini ke orang-orang supaya dapat uang. Di situ si Duyung dilemparin makanan, dilemparin sampah, seolah-olah dia ini hewan di kebun binatang. Setelahnya Putri Duyung ini bilang dia ngerasa nggak enak badan karena kolamnya kotor. Cowok jahat ini nggak peduli, dia malah tetap sibuk nyari mutiara. Dan karena si Duyung lagi sakit, air matanya malah jadi batu guys, bukan mutiara lagi. Cowok ini nggak terima, dia marah besar dan nyakitin si Putri Duyung. Tapi tiba-tiba aja cowok jahat ini kena azab guys, muncul sisik ikan di kulitnya. Dia juga ngerasa sesek, gak bisa nafas. Dan ternyata ini tuh kutukan si Putri Duyung yang mau balas dendam sama cowok jahat ini. Di lampu merah, mobil-mobil pada marah. Soalnya ada kakek-kakek yang nyebrangnya lama. Cewek ini ngebantuin, dia jalan perlahan aja di sebelahnya si kakek. Setelah berhasil nyebrang, si kakek bilang makasih sama cewek baik ini. Nah, beberapa hari kemudian, di jalan, si kakek ngeliat ada seekor anjing yang diseret paksa sama orang, mau dibawa. Kakek ini gak tega dong, anjingnya langsung dia tebus. Setelahnya anjing itu dibawa pulang, dikasih makan, dan sekarang kemana-mana mereka selalu bersama. Sampai tiba-tiba si kakek ngeliat selembaran. Ternyata anjing itu tuh dicari sama pemilik aslinya. Kakek yang baik ini langsung nelpon dan ngasih tahu kalau anjingnya ada sama dia. Ternyata pemilik aslinya tuh cewek baik waktu itu guys. Dan terpaksa si kakek harus rela pisah sama anjing ini. Terus di hari ulang tahunnya si kakek ngerasa kesepian nih karena keluarganya nggak ada yang bisa nemenin. Tapi tiba-tiba aja cewek tadi dan anjingnya datang. Mereka temenin si kakek dan jadi nggak sendirian lagi deh di hari ulang tahunnya. Emak-emak ini nggak boleh kedip sama sekali, soalnya dia lagi ikut kompetisi. Kalau dia berhasil nggak kedip selama 24 jam, dia bakal dapat hadiah 1 miliar. Kehebatannya disiarin di TV, dan si emak ini jago banget. Dia udah gak kedip selama 16 jam. Masak panas-panas kena asap, tetap melek. Kaget karena ada sepeda yang lewat, tetap melek. Orang-orang jadi ikut gak kedip ngeliatin ibu-ibu ini. Soalnya jago banget. Mukanya dijelatin anjing begini juga tetap gak kedip. Sampai pas lempar bola, matanya udah hampir nutup, tapi ternyata enggak. Pas bersin juga sama, dia masih bisa bertahan, matanya masih kebuka dikit. Keluarganya di kampung udah bangga banget. Tinggal beberapa menit lagi aja, dia bakal mecahin rekor dan menangin kompetisi ini. Buat siap-siap ngerayain, dia disediain coklat kan? Dia coba, ternyata coklatnya enak banget. Dan saking enaknya, dia jadi merem-merem. Dia lupa kalau ini masih lomba melek. Semua penonton cuma bisa bengong ngeliat dia gagal cuma karena coklat enak. Bagaimana sih?
Anak cewek ini nyimpen permen kesukaannya nih. Malah direbut dong sama saudara laki-lakinya ini. Terus pas ibunya tahu, si ibu malah belain dan emang lebih sayang sama anaknya yang cowok. Neneknya ngeliat dan jadi kasihan sama anak yang cewek ini. Si nenek bilang ke dia supaya gak usah sedih, karena neneknya udah nyimpenin permen kesukaannya. Dan cuma nenek itu yang sayang sama anak cewek ini. Pas turun hujan aja, dia selalu dijemput dan dipayungin supaya gak kehujanan. Waktu berlalu dan cewek ini udah dewasa. Sayangnya si nenek udah meninggal. Nah pas pulang, dia malah ngeliat saudara laki-laki dan ibunya sibuk mau ngebuka kotak berharga punyanya si nenek. Langsung dia ambil, karena dia nggak mau kotak itu rusak. Itu kan peninggalan neneknya. Saudara laki-lakinya yang jahat ini ngedorong dia sampai jatuh dan kotaknya jadi kebuka. Tapi ternyata isinya cuma permen. Itu permen kesukaannya cewek ini, karena harta paling berharganya si nenek ya cucu perempuannya ini. Walau udah meninggal, ternyata arwah si nenek selalu ada dan berusaha ngelindungin dia. Dan si nenek selalu berharap cewek ini bisa nemuin kebahagiaannya sendiri. Ada cowok mesum yang hobinya ngerekamin cewek gini nih. Tapi dia pinter banget guys, gak ketahuan dong karena hasil rekamannya ada di tasnya. Terus dia belum puas, kali ini dia mau pasang kamera tersembunyi gitu di apartemennya. Kamera itu udah terpasang nih guys, dan pas lagi masang, di handphonenya muncul sebuah berita. Tapi dia nggak sempet lihat, soalnya udah ada yang dateng nih. Ternyata ada cewek yang nyewa apartemennya, makanya dia pasangin kamera supaya bisa direkam diam-diam. Pas cewek itu mau buka baju, error dong, kameranya mati. Akhirnya dia balik mau ngecek, dan pas banget cewek itu dipanggil-panggil nggak ada. Pas dicek, aneh, kameranya itu baik-baik aja guys, nggak ada yang error. Tapi dari tadi cowok ini tuh ngerasa matanya gatel gitu. Ya udah, dia akhirnya balik lagi dan mau ngecek rekaman sebelumnya kan. Dan dia kaget banget karena di rekaman ada penampakan cewek yang nutupin matanya. Dia baru ingat, cewek itu yang tadi muncul di berita, si cewek udah meninggal. Jadi dari tadi cowok ini diikutin hantu. Ada bocil yang hampir jatuh dari gedung, bajunya masih nyangkut, tapi kalau copot dia nggak bakal selamat. Orang-orang di bawah panik, tapi nggak ada satupun yang bisa nolongin. Tiba-tiba ada kurir anter yang lewat, dia langsung nanyain ada yang punya tali nggak? Dan dengan cepat dia langsung naik ke atas untuk nyelamatin bocil itu. Di bawah juga reporter udah ngeliput nih. Dengan berani pria ini turun cuma pakai tali doang. Dia berusaha ngegapai si bocil, tapi susah. Sialnya baju yang nyangkut itu kelepas, si bocil jatuh. Pria itu langsung gercep nangkep, walau tangannya jadi kegesek tali sampai terluka. Begitu sampai di bawah, keren banget kan? Dia berhasil nyelamatin si bocil. Reporter langsung pengen ngewawancarain dia, pasti bakal viral. Tapi pria itu gak mau guys. Dia ingat tanggung jawabnya sebagai kurir yang harus nganterin makanan dengan cepat. Dia tulus dan bener-bener tanggung jawab sama kerjaannya. Keren banget ya. Bocil jambul merah ini kena kutukan, tubuhnya panas banget, tiap pegang es krim aja langsung leleh. Terus tiap dia kesel nih berantem sama adeknya, seluruh tubuhnya bakal makin panas, kasur aja jadi kebakar. Pas emaknya lupa dan nyium anaknya ini, bibirnya langsung bengkak kepanasan. Kalau mau megang anaknya harus pakai sarung tangan. Nah tapi karena tangan spesialnya, dia bisa nih langsung ubah air dingin jadi panas. Dan kopi yang udah dingin, kalau kena tangannya juga jadi panas lagi. Tapi kutukan panas ini ternyata tetap ada guys sampai dia dewasa. Orang tuanya udah ngebawa ke dukun, tapi nggak ada yang sanggup ngilangin kutukannya. Sampai suatu hari cowok ini mau dijodohin. Pas keluarga si cewek dikasih tahu kalau cowok ini punya kutukan panas, mereka bilang tenang aja. Terus cowok ini disuguhin es krim kan, dia udah mau nolak karena biasanya juga langsung leleh. Kali ini es krimnya nggak leleh dong, bisa dia makan. Keluarga cowok ini ngira kutukan panasnya hilang karena akhirnya dia ketemu jodoh. Tapi guys sebenarnya itu tuh gara-gara rumah si cewek masang AC yang super adem, makanya jadi gak panas lagi deh badannya. Bocil ini nakal banget. Ada orang yang naik sepeda malah dia dorong dong sampai jatuh. Terus dia lihat ada kakek yang susah-susah ngumpulin botol bekas kan. Malah dibuka nih, jadi pada jatuh semua, bandel banget. Terus dia jalan pulang kan, dan dia tuh harus naik lift. Tapi di situ ada seorang wanita yang mau naik lift juga. Dengan usilnya dia main-mainin tuh liftnya, jadi lama wanita itu jadi nggak bisa naik. Udah gitu dia makin usil, semua lantai liftnya dia pencet, biar nanti jadi lama kan liftnya berhenti di semua lantai. Wanita itu diem aja dan liftnya udah naik. Terus si anak ini nungguin lift satunya kan. Tapi pas kebuka, di dalam udah ada wanita tadi guys, dan dia bukan manusia.
Ayam ini kayak akan dipijitin. Dia nggak tahu aja nanti nasibnya bakal gimana. Jadi ayam sultan ini mau perawatan. Begitu masuk, dia langsung disuruh berendam di air yang hangat. Katanya nanti kulitnya bakal jadi glowing. Udah gitu dipotongin jahe juga nih, biar badannya lebih wangi. Nah, selesai berendam, si ayam ditawarin buat pijet. Ya udah, langsung aja dia rebahan. Terus dia dikasih ramuan khusus dan mijetnya harus ke semua bagian nih, biar meresap. Si ayam bener-bener kasihkan nikmatin semua perawatan di tempat itu. Sampai akhirnya dia dibawa nih buat joget-joget. Dia ditemenin sama wortel, paprika, brokoli. Tapi lama-lama si ayam sadar, kok panas ya? Jadi dari tadi si ayam gak nyadar kalau dia tuh disiapin buat dipanggang. Ayam ini mau kabur, tapi telat nih. Dia udah mendarat tepat di atas piring saji. Udah keburu jadi ayam panggang nih guys, kasihan juga ya. Parah banget nih, cowok ini sengaja siaran live makan mie dari tempat sampah biar viral. Terus dia ke supermarket kan, dan di situ dia ngancur-ngancurin makanan instan. Botol minuman soda juga dia buka-bukain. Padahal itu semua kan barang jualan. Tapi dia emang sengaja aja biar siaran live-nya dihujat netizen, biar viral. Abis itu dia ke restoran dan sengaja aja dong nyicipin makanan bapak-bapak ini. Kacau banget kan? Udah gitu ini parah banget. Di situ ada rombongan pengantin yang lewat. Di siaran live-nya, dia main langsung nyium aja si pengantin cewek. Keluarga pengantinnya jadi ngamuk dong. Cowok itu langsung dihajar habis-habisan tuh. Setelahnya bukannya kapok, dia malah langsung nyariin handphonenya karena mau nunjukin luka-lukanya di live. Tapi dia nggak sadar, di depannya ada mobil yang ngebut. Jadi ketabrak deh tuh dia.